Alhamdulillah selesai. Dan alhamdulillah 5 tahun ini Jakarta tenang, teduh, damai, suasana kebersamaan ada. Motor udah boleh lewat Tamrin lagi. Motor udah lewat Tamrin lagi. Ya, ingat ya itu. Iya. Itu dampaknya pada UMKM loh, Iya. Mas. Saya tuh termasuk orang yang awal-awal merasa kebijakan Mas Anies di Jakarta ini bikin repot. Karena di Pasar Minggu tuh tadinya pada zaman Ahok tertib, tidak ada pedagang-pedagang. Cuma begitu Mas Anies udah boleh tuh, tapi ada jamnya. Jam 5 harus bersih. Sedangkan saya saat itu kalau berangkat kerja tuh jam 2 malam, masih syuting dini hari sama Mama Dede. Gitu. Saya kan dekat sama kelurahan sini juga sering ngobrol gitu. Saya tanya-tanya nih kenapa kok jadi berubah gitu. Mas Abdel ini cuma mau milih Mas Abdel yang jalannya tenang apa ribuan orang nggak bisa dagang. Jadi memang harus ada prioritas ya Mas ya. Membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar, itu prioritasnya. Menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Iya. Okay? Jadi kita ini harus berbagi. Kota ini adalah kota milik semua. Iya. Okay? Dan ruang itu adalah ruang yang harus digunakan oleh semua. Ya. Manfaatnya dirasakan oleh semua. Ya. Kita harus mempertimbangkan faktor kesetaraan kesempatan. Tadi misalnya bicara tentang jalan untuk dilarang untuk motor. Ya. Saya ketika masuk di pemerintahan di DKI langsung saya minta berapa kendaraan pengantar ojek yang lewat Jalan Sudirman Tamrin tiap hari. Delivery tiap hari. Tahu berapa Mas? 500.000. 500.000 motor? Pengantaran. Bukan motor, pengantaran. 500.000 delivery per hari. Oke. Deliverynya apa? Makanan kecil, snack, makan siang. Itu dari mana? Itu dari industri rumahan seluruh Jakarta. Jadi ketika sebuah jalan itu ditutup, nggak bisa pakai motor, artinya hajat hidup rumah tangga yang punya usaha kuliner, usaha catering kecil-kecilan itu nggak punya akses pada apa? Pada pusat perekonomiannya Indonesia. Ya. Di mana adilnya? Ya, Jadi kita pengen bikin nyaman siapa? Yang naik mobil nyaman. Dan yang mau pada dagang, pada hidup. Terus sebentar, ya Republik itu siapa? Ya. Coba sekali-sekali datang ke tempat markasnya orang yang namanya dipasang di situ. Namanya Jenderal Sudirman. Itu datang ke markasnya di Pacitan sana. Terus lihat betapa sederhananya dan beratnya hidup dia ketika mempertahankan Republik ini. Itu cuma pakai dipan sampai dengan tikar, dan dia tidur di situ dalam kena TBC untuk bertempur demi Republik ini bertahan. Untuk apa? Untuk Republik ini bisa untuk semua. Sekarang namanya orang yang berjuang seperti itu kita pasang di jalan paling lebar di Republik ini, dan jalan paling lebar itu mau dipakai hanya untuk mereka-mereka yang makmur? No way. Harus bisa dirasakan manfaatnya oleh semua, seperti nama orang yang namanya dipancangkan di tanah itu. Dan itu komitmen saya. Saya bilang, enggak, buka jalan itu, biarkan 500.000 pengantaran orang-orang kecil itu bisa mengantarkan ke tempat paling maju. Yang kedua, Jalan Sudirman itu dipakai hanya untuk mobil. Pernah jalan-jalan di Sudirman? Nggak pernah. Semua itu dipakai hanya untuk mobil masuk. Sepanjang lebar itu. Sekarang jadi trotoar. Ya. Artinya apa? Bisa orang jalan kaki. Sekarang silakan jalan kaki situ. Itu adalah satu contoh namanya complete street. Ini prinsip keadilan. Yang jalan kaki dapat jalannya, yang jalan untuk sepeda ada jalannya, yang jalan untuk mobil ada jalan, yang bermotor ada, yang umum ada. Apa yang terjadi? Itu namanya demokratisasi jalan termahal di Republik ini. Cari tanah yang lebih mahal dari Jalan Sudirman. Nggak ada. Itulah tempat yang paling mahal di Republik ini. Terus tempat itu dinikmati oleh siapa? Ya hanya mereka yang bisa bekerja di situ. Sekarang anak-anak dari kampung dan orang tuanya jalan-jalan ke situ. Ada JPO, ada pinisi, terus mereka jalan-jalan. Apa sih yang terjadi? Bang, saya itu mau bicara di kampung juga, di Jogja gitu. Datang ke sini, bayangin sekarang, Mas Abel, kalau misalnya orang tua dengan anak sambil jalan di Sudirman, jalan kaki, terus bapak ibunya bilang, nah kau belajar yang rajin ya, dan nanti suatu saat kau bisa kerja di gedung yang tinggi itu. Jalan kaki di situ.
Dulunya jalanan itu hanya bisa dilewati mobil, nggak bisa untuk jalan kaki. Jadi siapa yang ke sana? Yang memang bekerja di situ. Yang tidak bekerja di Jalan Jenderal Sudirman, tidak ada urusan lalu lalang di jalan termahal di Republik ini. Oke? Begitu sekarang didemokratisasikan, siapa saja bisa menikmati jalan paling mahal di Republik ini. Oke? Nggak harus pakai motor, nggak harus pakai mobil. Jalan kaki aja. Jalan kaki aja. Jadi konsepnya adalah kesetaraan, keadilan. Dan itu yang kemudian dicontohkan dalam satu jalan ini. Begitu juga dengan kebijakan-kebijakan yang lain. Saya sering analogikan gini, Mas Abel. Kita ini kalau udah dapat, nggak kepengen orang lain dapat, Mas. Kadang-kadang bukan nggak pengen, nggak mikirin. Nih, kalau kita datang acara, orang rebutan selfie. Ya. Wah, desak-desakan rebutan selfie. Setelah selfie, nanti setelah kita udah desak-desakan gitu, nanti ada yang bilang tuh, udah, Pak Anies capek. Udah selfie-nya, udah. Yang bilang gitu siapa? Yang udah foto. Yang udah foto. Iya. Nah, kita ini masuk ke Jakarta, semuanya pada naiknya bis zaman dulu. Ya kayak kita ini. Iya. Numpang di keluarga, kemudian akhirnya sekarang dapat tempat. Ini kenapa generasi berikutnya mau pada nyari hidup di Jakarta, kita halang-halangin tuh. Demi kenyamanannya udah naik mobil, yang hijrahnya generasi sebelumnya. Ya. Kenapa yang generasi sesudahnya kepengen meneruskan dengan perjuangan yang sama? Jangan dong. Makanya waktu saya tugas di Jakarta, Kepala Satpol PP adalah anak dari pedagang kaki lima buah-buahan yang sering dikejar-kejar sama terantip. Jadi bisa merasakan tuh. Ya. Sebagai anak kecil yang bapaknya dulu dagang buah-buahan, kalau pulang ke rumah cerita dikejar-kejar terantip. Karena saya melihat ada pelanggaran itu ada dua jenis, Mas. Melanggar karena kebutuhan dan melanggar karena keserakahan. Nah, kalau melanggar karena kebutuhan harus diselesaikan. Jadi, yang dagang itu diselesaikan dengan cara diberi jam bisa pakainya. Ya. Supaya dia nggak perlu melanggar. Karena ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan adalah mencari hidup. Nah, kota ini disiapin tuh. Dan ada aturannya dari Kementerian PUPR tuh. Berapa luas yang bisa dipakai, berapa lokasinya. Di seluruh dunia juga ada namanya street vendor. Street vendor itu kan dagang kaki lima. Ya. Ada aturannya, jam berapa mulai, jam berapa tutup. Itu. Lalu, yang melanggar karena keserakahan, nah itu hukumannya pakai hukuman menjerakan. Karena dia melanggar karena serakah. Ya, contoh, gedung-gedung yang tinggi itu ngambil air dari dalam tanah. Nah, itu melanggar karena keserakahan. Ini malah nggak pernah diperiksa. Tapi yang rakyat kecil, yang karena kebutuhan, kita ketat sekali tuh, difotoin, dilaporin. Rakyat kecil tuh. Nah, ini yang kita coba ubah kemarin. Jadi, prinsipnya adalah bagaimana membangun perasaan kesetaraan dalam memanfaatkan ruang di kota ini.